Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dengan dosen pelaku Bapak Sopyan Hendrayana MPD. Dengan beranggotakan Sarah Anida Putri dengan NIM 205060186, Ilham 205060209, dan Bagus Febriana dengan NIM 205060211. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Bagus Febriana. Baik, terima kasih Sarah. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup atau biodiversitas atau biological diversity adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan berbagai kehidupan di bumi ini, mulai organisme bersera tunggal satu sampai tingkat tinggi. Keanekaragaman hayati dapat didefinisikan sebagai keanekaragaman kehidupan di bumi, dijelaskan dalam hal jumlah spesies yang berbeda. Keanekaragaman hayati, biological diversity atau biodiversity, merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasa genetik di alam. Dengan demikian, keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem atau habitat, jenis atau spesies, dan genetik atau varietas atau ras. Dahuri 2003 halaman 7. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah berbagai variasi yang ada di antara makhluk hidup dan lingkungannya. Keanekaragaman makhluk hidup tampak pada perbedaan ciri atau sifat yang dimiliki oleh setiap organisme. Misalnya, bentuk, ukuran, struktur, warna, fungsi organ, dan habitatnya. Laiwati 2003 halaman 2. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Irnaning Tias 2014. Nomenklatur dan klasifikasi dunia makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi karena adanya mekanisme evolusi. Evolusi adalah perubahan secara perlahan dan berlangsung terus. Ada beberapa teori evolusi, antara lain. Yang pertama, ada Lamarck menyatakan bahwa evolusi disebabkan karena adanya adaptasi. Contohnya leher jerapah yang panjang. Yang kedua ada Darwin, menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh seleksi alam. Contohnya karena adanya seleksi alam, maka jerapah yang berleher panjang yang mampu hidup, sedangkan jerapah yang berleher pendek akan punah. Lalu ada Wisman, evolusi yang merupakan masalah genetika dari evolusi adalah seleksi alam terhadap faktor genetika. Yang terakhir ada De Vries, menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh adanya mutasi gen. Nomenklatur adalah cara pemberian nama ilmiah makhluk hidup guna memudahkan mempelajari keanekaragamannya. Dari waktu ke waktu, semakin bertambah banyak spesies organisme yang ditemukan, sehingga manusia melakukan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan pada ciri khas yang dimiliki oleh organisme tersebut. Dunia makhluk hidup saat ini dibagi menjadi dua, yaitu dunia tumbuhan dan dunia hewan. Tata nama makhluk hidup. Nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan bahasa Latin yang terdiri dari dua kata yang menunjukkan nama genus dan spesies. Huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan memakai huruf besar atau kapital, dan pada kata yang kedua ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kedua kata ini ditulis miring. Contohnya, jagung, cimars, lalu ada tikus, ratus argenti venters, dan masih ada yang lainnya. Tahun 1974, Whitaker dan Margulis, ahli biologi, membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nomera. Nomera adalah makhluk hidup uniseluler bersera tunggal, sel prokariotik atau tidak memiliki membran inti, dan berkembang baik secara aseksual, seperti
berkembang biak secara aseksual seperti bakteri dan ganggang hijau. Yang kedua adalah kingdom protista. Ciri-ciri protista adalah karyotik, memiliki membran inti uniseluler atau multiseluler, bersel banyak dan autotrof dan heterotrof. Yang ketiga ada fungi. Ciri-cirinya adalah eukariot. Memiliki dinding sel, tidak memiliki klorofil, uniseluler dan multiseluler, hidup heterotrof, saprofit, parasit, dan mutualisme. Contoh fungi atau jamur seperti Zymomysota, Ascomysota, Basidiomysota, dan Deuteromysota. Selanjutnya adalah kingdom plantae. Kingdom plantae adalah tumbuhan istilah untuk organisme yang memiliki ciri eukariot dan multiseluler. Organisme ini dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan karena memiliki klorofil. Berdasarkan pembuluh plantae dibagi ke dalam dua kelompok divisi, yaitu Bryphyta dan Tarcheophyte. Yang ketiga adalah ciri-ciri keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Bernapas akan mendapatkan energi dan tenaga. Selanjutnya, proses pembakaran zat makanan atau glukosa membutuhkan oksigen dan sisa pernapasan oleh karbon dioksida. Adapun jenis pernapasan adalah sebagai berikut. Pertama adalah pernapasan anaerob, merupakan pernapasan sel yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya, organisme yang melakukan pernapasan aerob adalah ragi atau jamur tapai yang digunakan untuk membuat tapai. Yang kedua adalah pernapasan aerob, merupakan pernapasan sel yang membutuhkan oksigen. Organisme yang melakukan pernapasan aerob memiliki sifat dan pernapasan untuk menghirup oksigen dari udara. Baik, materi selanjutnya adalah ciri-ciri dari keanekaragaman makhluk hidup. Maka di setiap organisme memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Pasti manusia, hewan, dan sebagainya memiliki pernapasan yang berbeda-beda. Untuk lebih detailnya, di sini yang pertama yaitu manusia, reptil, dan burung menggunakan paru-paru untuk bernapas. Kedua, hewan yang hidup di air umumnya bernapas dengan menggunakan insang. Ketiga, hewan amfibi seperti katak ketika masih berudu bernapas menggunakan insang, tapi setelah dewasa, katak bernapas menggunakan kulit dan paru-paru. Makanya, katak bisa dikatakan hidup di air maupun di darat. Karena dengan proses perkembangan katak, sebelumnya menggunakan insang dan setelah dewasa menggunakan kulit dan paru-paru. Selanjutnya, serangga bernapas menggunakan paru-paru buku atau yang disebut dengan trakea. Yang kelima, tumbuhan bernapas melalui mulut, daun, atau yang disebut stomata, dan permukaan kulit, rambut akar. Nah, di sini, tumbuhan bernapas ada yang menggunakan mulut daun atau yang disebut stomata, dan ada yang menggunakan permukaan kulit, rambut akar. Selanjutnya, jamur dan bakteri bernapas melalui seluruh permukaan tubuhnya, karena ukuran jamur dan bakteri yang kita ketahui ukurannya kecil gitu. Makanya jamur dan bakteri bernapas melalui seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya, adapun ciri-ciri selanjutnya memerlukan makanan. Pasti setiap organisme memerlukan makanan. Nah, di sini makanan dibutuhkan organisme, antara lain sebagai sumber energi, mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan mengatur aktivitas tubuh. Untuk memperoleh makanannya, tentu pasti berbeda-beda. Seperti sebelumnya, berbeda-beda juga dalam hal cara bernapas. Nah, sekarang pasti setiap manusia maupun hewan memiliki perolehan makanan yang berbeda. Seperti sebagian hewan ada yang memangsa hewan lain, biasa disebut dengan predator atau memakan sesama jenisnya yang biasa disebut kanibal. Kedua, berdasarkan sumber makanannya. Hewan dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora, contohnya seperti sapi, kambing, dan sebagainya. Selanjutnya pemakan daging atau karnivora, biasanya harimau, kucing, singa, dan sebagainya. Selanjutnya pemakan tumbuhan,
dan hewan atau pemakan segala yang disebut dengan omnivora, serta pemakan bangkai atau sisa organisme lain, dan biasa disebut dengan detritivore. Mungkin untuk pemakan bangkai ini, istilah ini jarang didengar ketika kita masa sekolah gitu. Biasanya ketika masa sekolah kita mengetahui tentang herbivora, karnivora, pemakan tumbuhan maupun omnivora gitu. Selanjutnya, sebagian organisme memperoleh makanan dengan cara menumpang atau merampas dari organisme lain. Organisme ini disebut parasit. Ada juga organisme seperti jamur dan bakteri yang berperan sebagai pengurai atau pembusuk yang disebut decomposer. Jadi, di sini peran jamur dan bakteri sebagai pengurai. Nah, makanya disebut dengan decomposer. Selanjutnya, tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang memanfaatkan sumber energi matahari. Makanya mereka melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan disebut organisme autotrof, sedangkan hewan, jamur, dan organisme lain yang mendapat makanan dari organisme lain disebut organisme heterotrof. Jadi ini bisa tahu kita bahwa perbedaan antara autotrof maupun heterotrof. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan tertentu atau iritabilitas. Gerakan pada hewan pada dasarnya lebih aktif. Gerakan pada tumbuhan pada dasarnya lebih pasif karena hanya pada batang, daun, dan bunga. Mungkin pada dasarnya, gerakan pada hewan maupun manusia pada dasarnya memang lebih aktif, karena hewan bergerak dengan sendirinya, dan manusia bergerak dengan akalnya. Selanjutnya, tumbuhan kenapa lebih pasif, dan kenapa hanya pada batang, daun, dan bunga, karena mereka bergerak pun terbawa oleh angin. Begitu. Selanjutnya, adapun tumbuh dan berkembang. Kita harus tahu arti tumbuh itu sendiri, dan berkembang memiliki arti sendiri. Nah, di sini tumbuhan merupakan suatu proses pertambahan berat atau biomasa tubuh yang bersifat tidak dapat balik atau irreversible. Proses pertumbuhan dapat diukur dan pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh karena dapat diukur. Proses pertumbuhan bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan dapat dilihat dan adanya perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Perkembangan pada organisme tidak dapat diukur sehingga bersifat kualitatif. Jadi, di sini kita bisa membedakan bahwa tumbuh bisa diukur dan bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan tidak dapat diukur dan bersifat kualitatif. Selanjutnya, adapun berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah mempertahankan kelangsungan hidup untuk melestarikan jenisnya. Nah, adapun beberapa poin tentang berkembang biak. Nah, di sini yang pertama, organisme dapat berkembang biak secara kawin atau seksual yang membuahkan atau biasa disebut dengan generatif. Nah, di sini peristiwa kawin dikenal juga dengan istilah pembuahan atau fertilisasi. Pada peristiwa ini terjadi pertemuan antara sel kelamin atau gamet jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan, hasil perkembangbiakan seksualnya berupa biji, sedangkan pada hewan dapat berupa telur atau fetus yang melahirkan bayi. Jadi di sini biasanya yang terjadi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan bisa terjadi pada tumbuhan maupun pada hewan. Selanjutnya yang B, tak kawin atau aseksual yang disebut vegetatif. Perkembangan
biakan aseksual terjadi tanpa melalui pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Individu baru diperoleh dari bagian tubuhnya. Selanjutnya yang C, tetapi ada pula yang melakukan keduanya, gitu. Jadi yang melakukan keduanya di sini ada beberapa contoh, gitu. Selanjutnya, yang keenam, mengeluarkan zat sisa ekskresi. Semua zat sisa harus dikeluarkan agar tidak menjadi racun bagi tubuh. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, alat-alat pengeluaran pada manusia dan hewan untuk mengeluarkan zat sisa ekskresi antara lain ginjal, hati, paru-paru, kulit, dan insang. Yang kedua, alat-alat pengeluaran pada tumbuhan untuk mengeluarkan zat sisa ekskresinya adalah stomata. Stomata ini terdapat di daun dan lentisel di batang. Selanjutnya, adapun keunikan keanekaragaman makhluk hidup. Berdasarkan data World Resources Institute pada tahun 2002, Indonesia memiliki 29.375 jenis tumbuhan berbunga, 515 jenis mamalia, 929 jenis burung, 745 jenis reptil, 278 jenis amfibi, dan 4.080 jenis ikan. Selain itu, di Indonesia juga terdapat berbagai jenis serangga, biota laut, jamur, bakteri, dan makhluk hidup lainnya, yang bahkan mungkin belum teridentifikasi. Selain tingkat keanekaragamannya yang tinggi, makhluk hidup yang ada di Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Adapun keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia memiliki hewan atau disebut fauna yang berdasarkan tipe Oriental Asia, Australia, dan peralihan. Yang pertama kita bahas tentang hewan tipe Oriental. Adapun karakteristik hewan di wilayah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar, misalnya gajah, banteng, harimau, dan badak. Mamalia berkantung jumlahnya sedikit, bahkan hampir tidak ada. Kedua, terdapat berbagai macam kera. Kalimantan merupakan pulau yang paling kaya akan jenis primat. Misalnya, bekantan, tarsius, loris hantu, dan orangutan. Yang ketiga, jenis burungnya memiliki warna yang kurang menarik dibanding burung-burung tipe Australia, tetapi dapat berkicau. Burung-burung yang endemik misalnya jalak Bali, elang Jawa, murai, mengkilat, dan elang putih. Selanjutnya, adapun hewan tipe Australia. Karakteristik hewan di wilayah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak mamalia berukuran kecil, seperti tikus landak dan mamalia berkantung. Adapun kanguru yang termasuk mamalia berukuran kecil. Yang kedua, tidak terdapat spesies kera. Yang ketiga, jenis-jenis burung yang memiliki warna yang beragam seperti cendrawasih dan kasuari. Selanjutnya, hewan tipe peralihan. Di sini, hewan tipe peralihan meliputi hewan di wilayah Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Hewan tipe peralihan sebagian mirip dengan tipe oriental dan sebagian lagi mirip hewan tipe Australia. Contoh hewan tipe peralihan antara lain tarsius, burung maleo, kuskus, kera makaka, burung raja udang, anoa, dan babi rusa. Di sini, Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Hewan dan tumbuhan endemik di Indonesia artinya hewan dan tumbuhan tersebut hanya ada di Indonesia, tidak terdapat di negara lain. Hewan yang endemik misalnya harimau Jawa atau Panthera tigris sondasius, harimau Sumatera atau Panthera tigrus sumatrae, dan harimau Bali yang sekarang sudah punah, dan masih banyak lagi hewan yang termasuk endemik.
Selanjutnya, tumbuhan yang endemik terutama dari genus Rafflesia, misalnya Rafflesia arnoldi, atau endemik di Sumatera Bengkulu dan Aceh, Rafflesia bornensis, yang terdapat di Kalimantan, Rafflesia silitia, yang terdapat di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan sebagainya. Selanjutnya, tingkatan keanekaragaman makhluk hidup. Ada 3 tingkatan keanekaragaman makhluk hidup, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat gen, yang akan dibahas oleh Ilham. Terima kasih. Baik, terima kasih Sarah. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, ekosistem ini macam-macam ya. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik ini terdiri dari tanah, air, cahaya, dan sebagainya. Nah, di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini akan menimbulkan suatu keseimbangan dalam ekosistemnya. Nah, jadi di dalam ekosistem itu pasti selalu ada aja hubungan timbal balik di dalamnya itu. Nah, jadi kayak misalnya ekosistem di bawah laut, misalnya terumbu karang gitu, kayak terumbu karangnya kalau rapi, cantik, terkontrol gitu, gak ada yang rusak apa, pasti ikan-ikan di sekitarnya pasti akan dijadikan sarang atau tempat tinggal untuk berkembang biak gitu. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat jenis. Nah, yang pertama, keanekaragaman tingkat jenis ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Nah, terus yang kedua, contoh dari keanekaragaman tingkat jenis adalah pada keluarga kacang-kacangan. Kamu akan menemukan jenis yang berbeda dalam kelompok ini. Misalnya kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang panjang, petai Cina, kacang kapri, dan kacang buncis. Nah, jadi jenis kacang-kacangan tersebut dapat dibedakan satu sama lain karena di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda. Misalnya ukuran tubuhnya ada yang besar, ada yang pendek gitu. Terus bentuk batangnya ada yang panjang, ada yang pendek. Terus bentuk buahnya dan bijinya gitu, buahnya ada yang bulat, ada yang oval, terus bijinya ada yang lunak, ada yang keras, terus warna biji, jumlah biji, dan ukuran biji serta rasanya. Rasanya tuh kayak ada yang manis, ada yang asam, ada yang kecut gitu. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat gen. Nah, yang pertama itu gen adalah faktor pengatur sifat yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup yang kayak misalnya cacat gitu. Nah, itu termasuknya dari pengatur itu dari gen misalnya. Terus yang kedua ada warna kulit pada manusia dan warna bunga pada tumbuhan mawar merupakan contoh sifat hasil ekspresi gen. Nah, terus yang ketiga, gen merupakan keturunan hasil reproduksi seksual. Gen yang diwariskan merupakan kombinasi antara gen kedua induk atau orang tua karena terjadi penyatuan sel kelamin induk jantan dengan sel kelamin induk betina. Selanjutnya ada keanekaragaman spesies. Nah, keanekaragaman spesies adalah tingkat yang paling umum yang mengacu pada variasi spesies di tempat tertentu atau di antara sekelompok makhluk hidup tertentu. Nah, keanekaragaman hayati antar spesies mudah diamati karena perbedaannya yang mencolok. Misalnya perbedaan antara kelompok tumbuhan palem-paleman. Nah, seperti kulapa, kurma, dan sagu. Nah, ketiganya itu sangat mudah dibedakan baik dari segi fisik maupun habitatnya. Terus ada manfaat dan pengaruh keanekaragaman makhluk hidup. Nah, yang ke satu,
ada sebagai sumber bahan pangan, papan, dan obat. Yang kedua ada sebagai sumber pendapatan atau devisa. Terus yang ketiga sebagai sumber plasma nutfah. Terus sifat unggul makhluk hidup itu. Nah, terus yang keempat ada manfaat ekologi. Contohnya itu kayak hutan hujan tropis. Yang kelima manfaat keilmuan. Nah, terus yang terakhir ada manfaat keindahan. Selanjutnya pengaruh. Yang pertama, kegiatan manusia yang merusak keanekaragaman makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ada kerusakan habitat, penggunaan pestisida, pencemaran limbah dan sampah, perubahan tipe tumbuhan, terus masuknya jenis tumbuhan dan hewan liar. Terus yang terakhir seleksi. Kemudian ada kegiatan manusia yang memperbaiki dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama ada penghijauan. Nah, jadi sekarang kan perusahaan itu selalu ada penghijauan ya di setiap halaman, itu harus dikasih sekarang. Karena itu untuk menjaga ekosistem juga. Terus yang keduanya ada pemulihan. Nah, pemulihan itu kita harus menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Jadi tumbuhan yang di sekitar kita itu kayak harus dijaga gitu. Jangan dirusak lah gitu. Terus yang ketiga pelestarian ex situ. Nah, ex situ itu kan berarti luar ya. Jadi kita tuh menjaga habitat yang dari habitat asal itu ke habitat yang lebih terkontrol. Nah, misalnya kayak habitatnya orang hutan gitu. Kayak hutannya udah digundulin atau kebakaran. Nah, kita tuh dibawa ke misalnya ke taman safari gitu ya, ke tempat yang lebih terkontrol lah, lebih terurus lah gitu, terus lebih terjaga lah gitu. Nah, selanjutnya ada pelestarian in situ, berarti dalam. Nah, kayak misalnya menjaga habitat aslinya gitu, kayak misalnya komodo gitu. Ya, menjaga kelestariannya di Pulau Komodo itu, karena komodo adalah satu-satunya hewan dinosaurus yang ada, yang terakhir yang di Indonesia lah gitu, yang kadal besar. Terus yang terakhir ada reboisasi, penanaman kembali dan tebang pilih. Jadi yang pohon-pohon yang udah digundulin atau ditebang gitu harus ditanam kembali gitu, yang baru, yang dari bibitnya. Make a match. Make a match adalah sistem pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial, terutama kemampuan bekerja sama, kemampuan berinteraksi di kemampuan berpikir cepat melalui permainan mencari pasangan dengan dibantu kartu. Nah, langkah-langkahnya pada pembelajarannya adalah: 1. Guru mempersiapkan kurikulum. Yang kedua, guru dan siswa terlibat ke dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan materi pembelajaran. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru melaksanakan pembelajaran make a march. Yang keenam, guru memperoleh hasil belajar siswa serta mengevaluasinya. Terus ada lanjutannya yang PBL, Problem Based Learning. Aren dalam Hosnan tahun 2016 halaman 295 mengemukakan bahwa model Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri. Nah, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Pengajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa bekerja
satu sama lain atau paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Nah, Kemendikbud mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama, keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Terus yang kedua, pemodelan peranan orang dewasa. Yang ketiga, belajar pengarahan sendiri atau self-directed learning. Lanjutannya lagi, kelebihannya. Nah, yang pertama kelebihan itu ada berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Terus yang kedua, memiliki motivasi dan mampu memecahkan masalah. Jadi apa-apa yang ada itu bisa dipecahkan masalahnya. Yang misalnya ada yang sulit, ada yang teka-tekinya susah di ini, jadi mudah dipecahkan masalahnya. Terus yang ketiga, mentransfer situasi baru. Yang keempat, bermakna. Yang kelima, mengaplikasikan secara relevan gitu. Terus yang keenam ada inisiatif dan meningkatkan interpersonal. Terus ya kekurangannya ada satu, kurang terbiasa. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, siswa tidak tahu pentingnya model pembelajaran ini. Terus yang keempat, guru sulit menjadi fasilitator yang baik. Nah, yang terakhir ada metode kooperatif type Jigsaw. Maka penelitian melakukan rangkaian kegiatan, memberikan informasi tentang cara pembentukan kelompok. Dibentuk 5 kelompok asal yang beranggotakan 4 atau 5 orang siswa. Nah, untuk kelompok ahli ini masing-masing kelompok diberi materi yang berbeda selama 5 menit. Kelompok 1 konsep beraneka-ragaman gen, jenis ekosistem. Kelompok 2 mendiskusikan keanekaragaman hayati Indonesia, flora dan fauna, serta penyebaran berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Terus kelompok 3 mendiskusikan keunikan hutan hujan tropis Indonesia. Nah, kelompok 4 mendiskusikan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kelompok 5 mendiskusikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kelompok ini berdiskusi selama 20 menit. Guru lalu memberi bimbingan. Guru memberi evaluasi secara lisan maupun tulisan selama 5 menit. Pada metode kooperatif Jigsaw, ada 10 aspek yang diamati pada kegiatan inti pembelajaran. 2 aspek yang berada dalam skala 1. Jadi, dalam 2 aspek ini, berada dalam skala 1, maksudnya sebuah penyatuan yang bisa dikatakan skala 1, yaitu siswa mengajukan pertanyaan terhadap materi yang kurang jelas dan siswa tidak meribut dalam kelas. Nah, di sini peran guru harus mengkondusifkan kelas. Selanjutnya, 8 yang lainnya berada dalam skala 2, yakni siswa memperhatikan materi yang diberikan oleh guru, siswa termotivasi dalam belajar, siswa antusias dalam belajar, siswa senang belajar fisika. Maksud dari siswa senang belajar fisika ialah karena materi keanekaragaman termasuk ke dalam fisika juga, apalagi di gen dan sebagainya. Siswa memahami materi yang disampaikan guru, siswa senang dengan media yang digunakan, siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh guru terhadap muridnya. Selanjutnya, kegiatan penutup atau evaluasi ini sangat penting karena guru bisa melihat perkembangan anak didiknya. Pada pelaksanaan evaluasi, maupun dalam pelajaran fisika tadi, atau pembelajaran biologi yang berhubungan dengan keanekaragaman, ada 7 aspek nilainya. Nah, 5 aspek yang dinilai berada skala 2, yaitu siswa menyimpulkan materi pelajaran, siswa senang dengan tugas yang diberikan guru, mengerjakan tes akhir. Nah, tujuan dari mengerjakan tes akhir ini, guru dapat melihat perkembangan dari sebelum belajar dan setelah belajar. Selanjutnya, siswa puas dalam pembelajaran biologi atau materi keanekaragaman makhluk hidup, dan siswa dapat menjelaskan kembali pelajaran yang telah dipelajari, karena setelah siswa mengerjakan tes akhir, maka siswa pun dapat
menjelaskan kembali apa yang telah didapat dari kelas tersebut. Selanjutnya, aspek terakhir, siswa dapat mendengarkan penutur pembelajaran berada dalam skala 4. Nah, di sini peran guru yaitu menyampaikan kesimpulan. Maka siswa harus mendengarkan kesimpulan tersebut. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan isi di forum diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya, Bagus Febriana, akan menjelaskan tentang keanekaragaman hidup. Nah, pada kesempatan ini akan menjelaskan daun. Apa sih daun itu? Daun merupakan salah satu organ pokok dari tumbuhan yang terletak pada tangkai batang. Baunya tipis dan melebar dan kaya akan unsur zat klorofil. Oleh sebab itulah daun umumnya memiliki warna hijau. Sesuai dari bentuk daun yang berbentuk tipis dan melebar, warna yang hijau dan terletak pada batang serta menghadap ke atas, dan itu selaras dengan berbagai fungsinya. Nah, fungsi daun yang pertama ada sebagai alat bantu reproduksi vegetatif. Yang kedua ada posisi pembentukan. Yang ketiga ada sebagai alat pernapasan. Dan yang keempat adalah sebagai proses mutasi. Nah, setelah tahu tentang fungsi daun, mari kita langsung ke materi, yaitu tentang macam-macam jenis daun. Nah, berikut ini adalah macam-macam jenis daun. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, nih ada yang namanya itu daun sejajar. Nah, daun sejajar merupakan sebutan lain yaitu daun paralel. Daun paralel adalah daun yang mempunyai bentuk tulang dalam dengan garis paralel. Di bagian ujung tulang dan daun paralel ini menyatu. Daun ini dapat ditemukan pada tanaman jagung, rerumputan, daun tebu, daun padi, dan juga daun pada daun kelapa. Nah, untuk yang sekarang Bagus bawa ini adalah daun serai. Ini contohnya daun sejajar atau daun paralel. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya daun menyirip. Daun menyirip adalah daun dengan berbentuk tulang yang berbulu seperti pada barisan pada ikan. Daun ini berbulu yang teratur dengan baik dari batang hingga ke ujung ekstremitas. Dapat kita temui daun jenis ini pada tanaman kueni, buah-buahan berbentuk bintang, durian, daun jambu biji dersono, daun kacang mede, daun jambu biji, daun mangga, dan juga tulang daun rambutan. Nah, yang selanjutnya ada daun menjari. Tanaman yang berdaun menjari ini memiliki bentuk daun dengan ukuran tulang daun yang besar dan juga bentuk jari-jari tangan. Ada juga yang mirip dengan bentuk tangan manusia. Jenis daun ini dapat ditemukan pada tumbuhan singkong, pepaya, kapas, dan lain sebagainya. Nah, yang Bagus tunjukkan kali ini adalah jenis daun singkong ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada daun berduri. Nah, daun berduri memiliki bentuk yang umum. Daun duri ini termasuk ke dalam jenis spesies tanaman konifer yang tidak sama seperti pinus, pohon cemara, pohon laurel, dan lain sebagainya. Nah, contohnya yang daun berduri itu adalah ini yang Bagus perlihatkan kali ini, yaitu pohon kaktus. Nah, berduri itu. Kaktus adalah tumbuhan sukulen yang bisa menyerap dan juga menyimpan air di dalam jumlah besar. Karena itu mereka hidup pada daerah kering seperti di gurun. Nah, kaktus mempunyai daun yang berubah untuk menjadi duri, dan duri tersebut berfungsi untuk mengurangi berbagai penguapan air melalui daun. Nah, sekian saja dari Bagus. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Bagus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarah Anida Putri dengan NIM 205060186. Di sini saya akan mempraktekkan dari mata kuliah konsep dasar IPA SD dan MATS. Apa sih yang jadi bahan praktek di sini? Ya, di sini saya akan mempraktekkan tentang materi keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi, di sini saya akan melakukan interval dan tabulasi ijiran. Yuk, kita lihat apa saja sih alat dan bahan yang akan dipakai. Nah, di sini saya akan menggunakan ada daun 20 biji. Teman-teman bisa menggunakan daun apa aja. Di sini saya menggunakan daun cincau. Selanjutnya ada pulpen, penggaris, dan kertas. Oke. Nanti teman-teman semua mengukur daun-daun tersebut menggunakan penggaris, lalu tulis di kertas. Akhirnya nanti teman-teman bisa mengetahui mana ukuran yang paling besar, mana ukuran yang paling kecil, dan bagaimana rata-rata dari daun-daun tersebut. Yuk, kita hitung. Baik, jadi hasil dari praktikum yang saya kerjakan, ada ukuran terbesar dari daun yang saya miliki ialah 21 cm, ukuran terkecil 9 cm, dan rata-rata interval dari 20 daun yang saya miliki ialah 12,3. Begitu kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Ilham, NPM 20 50 60 209 dari kelompok 8. Di sini saya akan membuat praktikum tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, untuk yang saya gunakan untuk menganalisis ada jambu batu, tomat, dan sirup sambal. Untuk selanjutnya, mari cermati secara seksama. Nah, untuk menganalisis selanjutnya saya sudah memotong 3 buah, yaitu jambu, tomat, dan sirup sambal. Nah, yang untuk pertama dianalisis adalah jambu. Di sini saya menganalisis dari kulit. Kulit jambu biji ini berwarna hijau muda. Nah, terus kulitnya ini kasar dan agak menonjol dikit, menonjol seperti batu-batu kerikil. Nah, selanjutnya ada dari daging. Dari daging jambu biji ini berwarna putih dan memiliki biji banyak. Nah, selanjutnya ada tomat. Dari kulit tomat ini teksturnya halus. Nah, sedangkan dari dagingnya berwarna merah agak keputihan dan memiliki biji yang kecil. Nah, selanjutnya ada jeruk sambal. Nah, dari jeruk sambal ini kulitnya berwarna hijau tua, sedangkan di dalam dagingnya dia berwarna kuning, seperti ada serat-seratnya gitu. Nah, dan memiliki biji juga banyak. Nah, sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.